Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, untuk melanjutkan mata kuliah di kelas Indonesia tadi, mungkin kita akan sedikit berdiskusi untuk melanjutkan tugas kita atau merevisi skala kesalahan yang ada di tugas kita. Mungkin untuk data yang pertama bisa dibacakan oleh Oji. Baik, terima kasih. Data pertama yaitu semua orang punya hati, tapi tidak semua orang bisa menghargai. Pada gambar di atas terdapat data detonasi. Maksudnya, memiliki hati tidak menjadikan seseorang dapat menghargai orang lain. Kemudian data kedua, pada gambar di atas terdapat data sinonim. Pullacino, bekas air di meja akibat gelas dingin atau basah. Maksudnya, setelah gelas basah atau dingin diletakkan di atas meja, biasanya akan meninggalkan bekas air. Bekas air itu disebut pullacino. Yang kedua, nirmala tanpa cacat celah, bersih, suci, tidak bernoda. Kata nirmala merupakan arti dari tanpa cacat celah, bersih, suci, tidak bernoda. Nuraga itu merupakan arti dari simpati berbagai rasa. Terima kasih. Sekian dari data saya. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Koji telah menyampaikan datanya. Nanti sama-sama kita revisi jika ada kesalahan. Baik, selanjutnya mungkin saya akan membacakan data saya sendiri, yaitu menganalisis konotasi, orientasi, dan sinonim dari aplikasi Instagram. Instagram adalah media sosial berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Setiap pengguna juga bebas memberikan caption atau deskripsi singkat setiap foto atau video yang diunggahnya. Instagram juga media pengiriman pesan dan bisa menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang telah terjadi di masyarakat. Di Indonesia, lebih dari 91 juta pengguna Instagram pada Oktober 2021. Maka dari itu, saya memilih aplikasi Instagram sebagai sumber untuk menganalisis konotasi, denotasi, dan sinonim. Berikut adalah analisisnya. Ya, bisa kita lihat dari data di atas, saya mengambil dari caption Instagram Najwa Shihab. Selamat pagi dari negeri di atas awan. Dari data di atas bisa kita lihat ada penggunaan konotasi, yaitu negeri di atas awan, yang bermakna gumpalan awan tebal yang membentuk seperti lautan awan yang dapat dilihat dari kaki gunung atau puncak gunung. Baik, untuk data yang kedua, saya mengambil dari Instagram Prisya Bersari dengan caption nggak ada kata telat untuk berusaha sehat, memperbaiki diri, dan lingkungan deadline-nya cuma pas kita dead. Dari data di atas kita bisa lihat ada penggunaan denotasi dan sinonim, yaitu denotasi yaitu deadline yang bermakna batas, dan dead yang bermakna meninggal. Sinonim, adapun penggunaan sinonim di situ yaitu pada kata enggak yang sinonimnya bisa tidak, dan sinonim telat yang sinonimnya terlambat. Bawa lagi, Jos. Dan untuk data yang ketiga saya ambil dari Instagram Aureceh dengan caption sulit dimengerti, semoga harimu selalu hari Senin. Dari data di atas bisa kita lihat ada penggunaan konotasi dan sinonim, yaitu ada konotasi yaitu pada kata hari Senin yang bermakna sulit atau berat karena sebagian besar orang merasa sulit atau berat untuk melalui hari Senin. Dan sinonim yaitu kata sulit sinonimnya susah atau sukar, dan kata selanjutnya itu dimengerti, sinonimnya bisa dipahami. Ya baik, mungkin hanya itu saja data yang bisa saya berikan. Bisa lanjut dengan Joshua. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu bagi saya.
Ya, di sini saya ingin menyampaikan data yang pertama dari media Facebook. Facebook adalah aplikasi pengiriman pesan ataupun akses informasi mengenai seseorang maupun organisasi yang berguna untuk informasi. Facebook sampai sekarang masih eksis mengingat namanya yang populer, baik orang tua maupun anak muda pasti memiliki akun Facebook. Maka dari itu kami memilih Facebook untuk sumber informasi untuk menganalisis konotasi, denotasi, dan sinonim yang dilakukan masyarakat di aplikasi Facebook. Berikut adalah analisisnya. Pertama, sumber yang saya dapat adalah dari Facebook, dari grup HKBP dalam berita. Pada gambar di atas didapat data konotasinya, yaitu koridor, yang artinya lorong yang menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lain. Sopo, yang artinya tempat dalam adat Batak. Angku, yang artinya sombong. Ketus, yang artinya keras dan tajam, yang berkalimat tentang suatu perkataan. Yang kedua adalah makna denotasi. Di makna denotasi ini dapat dari gambar di atas dapat, yaitu pelayan atau artinya adalah orang yang melayani atau pesuruh. Yang kedua adalah tamu atau orang yang datang berkunjung ke suatu tempat. Makna sinonim yang didapat adalah nyaman, yang sinonimnya adalah adem, aman, bugar, damai, dan enak. Betah yang sinonimnya kerasan, bersih yang sinonimnya bening, apik dan cemerlang, ramai yang sinonimnya ringan lidah atau ringan mulut. Yang kedua adalah dari media Google Classroom. Dari data di atas yang dapat dari Google Classroom atau pelajaran prakarya kelas 12 SMA Negeri 1 Binjai. Google Classroom merupakan aplikasi yang sangat dibutuhkan saat masa pandemi dikarenakan aplikasi ini memudahkan pengajar dan pelajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, banyak informasi yang terdapat di aplikasi ini. Maka dari itu, kami memilih aplikasi ini sebagai sumber aplikasi menganalisis konotasi, denotasi, dan sinonim di aplikasi Google Classroom. Berikut adalah analisisnya. Pada gambar di atas terdapat bahwa makna konotasi, yaitu yang pertama khas, yang artinya khusus, teristimewa, atau setiap daerah memiliki kesenian. Yang kedua original, yang artinya orisinil, atau semula ataupun asli. Yang ketiga konjungtur atau artinya pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang silih berganti. Yang kedua adalah denotasi. Makna denotasi yang pertama adalah Indonesia itu adalah negara di Asia. Yang kedua wirausaha, yang artinya melakukan pekerjaan usaha. Makna sinonim yang didapat adalah kreatif, yang artinya imajinatif dan inovatif. Yang kedua adalah penyebab, yang sinonimnya adalah pemicu dan lantaran. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Joshua atas pemaparan datanya. Mungkin saatnya kita sedikit mengerevisi mungkin dari data-data yang kita lakukan soal bagaimana tadi dosen memberikan tata cara yang baik untuk nanti kita lakukan di jurnal makalah kita. Mungkin seperti yang Bapak tadi di data pembahasannya, setiap gambar hanya diletakkan di lampiran. Berarti letak di lampiran gitu ya? Ya kan? Ya. Gambar lampiran, kemudian jika coba ke bawah, Jos. Coba ke datamu, Jos, ke datamu. Nah, tetap yang di Facebook, Jos. Nah, seperti kata Bapak tadi, jika kan datanya ini, fotonya kan nanti dibuat di lampiran. Dan untuk pemaparan datanya, nanti ini di mana paragraf yang mau dianalisis, ditulis kembali. Setelah ditulis, baru dibuat coding. Oh, diketik dulu ya. Oh ya. Jadi gambarnya nanti di lampiran di bawah. Gitu. Iya. Ya, paham. Tinggal nanti sisanya cuma
cuma hanya data yang dikutipkan, data yang dikutip kemudian di-coding kan, baru langsung bawah data yang dikutip langsung analisisnya. Ya, paham. Nanti kita revisi. Apa langsung sekarang? Jika Nanti aja ya. kalau ada tambahan dari kalian Bagus. bisa. Mungkin ada lagi yang terlewat. Coba ke bawah aja sebentar. Lagi. Sampai pelayan tadi. Sampai pelayan tadi. Ada dia. Pesuruhnya bisa dihapus karena pesuruh itu kata yang enggak apa? Enggak memadai gitu. Terima kasih. Seperti itu. Berarti hanya orang yang melayani aja gitu pelayannya. Iya. Begitu. Sudah. Kalau ada yang lain. Di mana? Masih ada lagi revisi yang lain? Mungkin hanya itu saja revisi dari saya, moderator. Oh, baik. Ya, Mungkin mungkin sekian juga. ada lagi. Kalau nanti ada, kita bisa bahas di diskusi selanjutnya. Untuk sekarang sekian. Iya. Cukup. Baik, jika tidak ada lagi yang mau kita revisi sekarang, atau mungkin bisa nanti kita lanjutkan melewati kolom chat dari WhatsApp kan, untuk diskusinya lebih lanjut jika ada yang terlewat di sini. Baik, terima kasih para rekan-rekan telah mengisikan waktunya untuk diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.